Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Kita tahu pada saat ini sudah memasuki bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan. Untuk itu kita perlu mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi tentunya. Mulai awal Ramadan kemarin sampai pada hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai yang kita harapkan? Dan apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan nanti. Jika belum sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya mari kita tingkatkan dengan sebaik-baik yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti kita persamakan orang yang membangun rumah. Dan pada saat ini kita sudah membangun rumah pada tahapan penyelesaian 90%. Bagaimana 10% dari sisanya? Dan ini sangat menentukan. Kalau finishingnya bagus, akan jadi rumah yang indah. Tetapi sebaliknya, jika finishingnya, pengerjaan akhirnya buruk, asal-asalan, tentu rumah yang kita bangun dengan permulaan yang susah payah, dengan semangat yang tinggi, dengan mencurahkan segala upaya kita, maka akan hanya mendapatkan nilai buruk. Hanya masalah 10% yang akhir tadi. Mayoritas di antara kita mungkin sangat senang ya dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena puasa telah lewat, kita tidak lagi merasakan lapar dahaga di siang hari. Hari-hari kembali normal sebagaimana biasanya. Namun demikian, bila dipandang dari sudut agama, sebenarnya kesenangan kita ditinggalkan bulan Ramadan itu membuktikan betapa rendahnya dan lemahnya iman kita. Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima. Kebaikan dilipat gandakan dan siksa dihentikan. Maka para sahabat dan orang-orang soleh mendengarkan itu semua sedih, menangis. Sehingga dari kebanyakan sahabat-sahabat betul-betul merasa kehilangan atas tamu yang sangat istimewa. Dan kenapa para sahabat, orang-orang soleh dahulu itu bersedih ketika ditinggal Ramadan? Ini ada dua alasan. Yang pertama, kesadaran mereka bahwa dengan perginya bulan Ramadan, pergi pula berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan, bulan yang paling berkah, yang mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bukan hanya di bulan suci ini syaitan dibelenggu,
Jadi bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu? Rasulullah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan, amal sunnah diganjar pahala amalan wajib. Seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batasnya. Semua keutamaan tidak bisa ditemui lagi jika Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal siapa yang bisa memastikan bahwa diri-diri kita ini nanti akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan inilah, saudaraku ikhwafillah, alasan mengapa para sahabat dan orang-orang soleh itu bersedih, bahkan menangis ketika mendapati Ramadan telah berlalu. Alasan yang kedua yang menjadikan sahabat itu menangis ketika ditinggal Ramadan adalah adanya peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya semestinya bulan Ramadan menjadikan seorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati bulan Ramadan, namun jika ia masih saja belum mendapatkan ampunan, maka ia benar-benar menjadi orang-orang yang sangat rugi, bahkan celaka. Rasulullah bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Para sahabat adalah orang-orang yang soleh, merasa bahwa dirinya tidak bisa menjamin akan mendapatkan ampunan Allah. Sementara jika mereka tidak mendapatkan ampunan, mereka tentu akan celaka. Inilah yang kemudian menyentuh rasa khauf, rasa takut para sahabat dan orang-orang yang soleh. Mereka takut menjadi orang-orang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Sementara bulan Ramadan akan segera pergi. Mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah, seraya bermunajat agar amal-amalannya diterima. Ikhwafillah, selain itu para sahabat juga berdoa, ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendahan diri kami, kekhusyukan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ikhwafillah saudaraku semuanya, itu sikap-sikap sahabat-sahabat mulia di dalam menghadapi hari-hari akhir dari bulan Ramadan. Sekarang muncul dalam pertanyaan dalam diri kita, seperti apa sikap kita saat ini ketika Ramadan sudah mendekati akhir ini? Untuk itu, ikhwafillah saudaraku semuanya, sisa-sisa waktu yang ada, marilah kita gunakan semaksimal mungkin. Kita ikuti jejak-jejak orang-orang soleh dahulu di dalam menghadapi daripada hari-hari akhir daripada Ramadan. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk membersamai Ramadan sampai akhir, sekaligus diberi kekuatan, keikhlasan untuk memanfaatkan waktu-waktu sisa Ramadan dengan baik, dengan mencari lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah untuk menyia-nyiakan waktu
yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga amal puasa kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.